Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Saya mau konfirmasi dulu nih ya, disclaimer ini Mah ya. Disclaimer. Jadi daripada netizen yang menghujat, mendingan saya yang ini disclaimer. Jadi mohon maaf juga tadi pagi saya tidak siaran karena teman Mara. Ini jangan sepelekan kelilipan ternyata. Ternyata kelilipan itu bisa menghambat pekerjaan. Berarti kesehatan teh mahal teh bener teman Mara. Saya tuh udah kalau istilahnya kalau muhasabah. Muhasabah. Kenapa ya? Saya ngomongin siapa ya? Kok saya dikasihnya kelilipan gitu. Saya ngintipin siapa gitu. Padahal mah enggak. Walaupun di explore IG kan cewek-cewek semua ya. Benar. Di explore IG saya tuh sedang banyak Wulan Guritno main tenis. Oh baik. Ya. Kan itu lagi rame teteh. Jadi kok ini ada Wulan Guritno aja. Ternyata sejak Wulan Guritno jadi banyak yang main Jadi tenis. banyak, Yuni jadi Sara. Oh iya. Yayu Basuki. Enggak, itu mah kan emang Itu beneran. memang atlet Dia sastro kemarin. Sastro main Bener. tenis. Saya yang tadinya nggak ngerti tenis jadi ngerti tenis. Wis. Memang yang mancing harus garelis, Nah, baru tertarik. garelis Bener. gitu. Tampang matters. Betul. Benar. Aduh, nah, jadi teman Mara saya itu ceritanya kemarin abis siaran kelilipan, tapi kelilipannya nggak hilang-hilang sampai bermalam-malam. Jadi akhirnya saya putuskan tadi pagi nggak siaran, tapi demi 10 to 5 saya pakai kacamata. Gila. Bro. Jadi kita udah ngobrol sama the legendary, the one and only 10 to 5 ya. Halo, Lagunya halo. yang dipakai orang cing teng neng nong neng nong. Nah, itu Asik. udah bisa pamer tuh. Gitu. Nih ngomong-ngomong berapa puluh tahun yang lalu teh lagu itu teh? Aduh, 18, hampir lah menuju ke 20. Kalau misalnya 2004 berarti ya? 2004 benar. di industri 2004, kalau secara diciptainnya mah benar-benar udah lewat 20 sih, karena kan 98 mereka udah bikin lagu ini di Australia, tapi kan belum Oh, iya. ya istilahnya belum diorbitkan lah. Orbitkan. Aduh, Sini bahasa sini diorbitin. bahasa anak lama diorbitkan. Diorbitkan. Ini adalah kali kedua saya nginterview 10 to 5. Saya inget banget pertama-tama itu di 2 tahun pertama saya siaran di sini teh 2018. Iya, benar. Langsung tukeran WA sama Kang Adi ngobrolin gitar. Iya. Terus lama nggak kesini lagi. Saya berarti dari 2018 kesini teh sampai hari ini nggak rilis single apa gimana ini teh? Sebetulnya kita rilis, Uh-uh. tapi emang kita nggak jalan promo karena waktu itu kan COVID lagi naik-naiknya ya. Asli. Jadi paling cuman kayak virtual gitu. Jadi kita nggak visit radio gitu. Oh, kita flashback dulu sebentar. Ya. Dulu pas COVID kena semua nggak? Ada nggak yang nggak kena? Barengan Kita mah kenanya. satu band, barengan. Kompak. Satu band. Di fase yang sama? Bener-bener barengan. Satu bareng. Jadi Satu band. ceritanya kan kita ada sempat manggung lah ceritanya sekali gitu ya waktu itu, dan yang manggung sebenarnya saya. Nah terus saya sama Ardi waktu itu. Nah terus kan abis itu berdekatan dengan jadwal kita kan memang masih ada workshop nih ceritanya. Ya tetap dengan prokes, cuman workshop nih di Ini tempatnya 2020-nya kenanya atau 2020-nya. Oke, angkatan ini apa? Awal. Awal tuh. Apa itu namanya angkatan awal teh? Delta. Delta. Delta Betul. menuju ke Omikron. Sebelum Delta malah. apa sih Alpha menuju ke Delta. Ya itulah Alpha, pokoknya ya. istilahnya masih PSBB ya. Iya. belum PPKM. Belum. Lalu ketemuan lah dengan Thomas dan bahkan ya basis kan si Gali waktu itu sempat. Jadi ada additional basis pun datang gitu-gitu. Intinya kita workshop, terus kan kita berpikir kita merasa baik-baik aja waktu itu, meskipun emang pas pulang kayak baru menyadari seperti biasalah, kok sakit meled, kok sakit badan, kok inu. Di tes satu semua barengan semuanya positif gitu. Oh, setelah workshop itu. Iya, Berarti persis. pas workshop itu ada satu orang yang emang udah kena tapi ya istilahnya mah Carrier lah mungkin ya. nggak ngaku carrier. gitu. Kayaknya cuma ini doang. Iya. Iya. Tapi memang maksudnya kita menginterview satu sama lain emang kayak nggak ada yang apa ya? Maksudnya nggak ada yang ngerasa ada gejala. Cuman memang waktu itu adalah mungkin kita ketemu sama orang lain yang udah kena duluan. Nah oke. jadi kayak mungkin runutannya kayak begitu tuh gitu kali si rantainya gitu kan. Dan waktu itu yang paling istilahnya lama sembuhnya itu aku kebetulan. Wah, kenapa tuh? Yang duluan waktu itu siapa yang duluan sembuh? Thomas ya. Ya, Thomas saya. duluan sembuh, lalu Ardi, lalu saya nih 1,5 bulan lama negatifnya.
Kenapa tuh Teh? Karena Kayaknya mungkin seharusnya udah sembuh kali ya. Di 2 minggu pertama kayak udah oke. Secara fisik udah oke gitu. 3 minggu udah oke. Kayak lebih ke stres karena kok ngelihat anak-anak yang lain kok udah sembuh dulu, terus kok gue belum. Iya bener. Terus akhirnya jadi stres sendiri. Terus kayak GERD-nya naik mulu gitu kan. Terus kayak dites positif mulu, makinlah stres gitu kan. Nggak kan dulu kan kita masih bergantung banget tuh sama si angka, Betul. CT Iya, CT benar. value Betul. dan lain-lain. Jadi kayak aduh ini kayak berapa poin lagi juga gue udah bisa lah gitu. Tapi nggak kena juga. Tapi akhirnya jadi 1,5 bulan tuh baru benar-benar negatif. Iya. Ya. Tapi ini semuanya sama parahnya nggak maksud saya ada orang yang apa namanya sakit badan dong tapi nggak sampai apa namanya hilang penciuman Teh. Iya, Anosmia. Anosmia, beda. Beda-beda ya. Fase pertama yang paling enteng Thomas kayaknya. Iya, aku mah gak kenapa-napa gitu. Iya. Gak kenapa-napa. Kita lumayan berat nih berdua nih. Ah. Ada yang sampai 2 kali nggak sih pas di 2021 kena lagi? Oh saya Oh, dia S3 3 udah. kali. S3. Dia udah S3. Iya. Kita S2, kita S2. Dia emang segala varian dia harus coba. Dia dicobain. Anaknya penasaran. Anaknya penasaran. Tuh, karena kan Allah suka yang ganjil ya. Ambil wudhu 3 kali juga COVID. Dan yang paling nyebelinnya sebetulnya gini. Waktu awal mulai pandemi itu kita sempat nggak ketemu tuh. Sempet yaudah kita di rumah masing-masing kan lagi pandemi. Habis itu udah lama terus kita merasa kayaknya nggak apa-apa deh Kayaknya udah santai nih ya. Ya bisa lah gitu kan. Kita mencoba untuk ngumpul lagi workshop segala Kangen macam. juga ngumpul gitu. Dan pas kita baru mau mulai lagi, terus kita Kena COVID satu lagi. band. Terus jadinya jadi nggak ketemu lagi, jadi itu lagi. Nyebelinnya kayak gitu sih yang nyebelinnya. Tapi itu ya teman Mara ya, apa kalau ngomongin flashback 2 tahun ke belakang Iya, tuh. iya. Iya yang tadinya gelap tuh sekarang mah udah jadi bahan ketawaan aja ya. Iya, benar, Ngapain benar. gitu. Ini kalau melihat postur-posturnya ada nggak selama COVID? Adakah yang berubah berat badan? Ada yang semakin Sangat membumbung tinggi atau? Iya. Kang Ardi kayaknya membumbung Oh tinggi. iya. Ini teh udah turun lagi dia teh. Oh, Sebelumnya ini udah lumayan lebih. turun. Jadi ini udah turun berapa kilo di kamu? Udah turun 10. tuh 10, udah iya, turun betul. 10. Berarti sebelumnya nambah 10 kan. Nah gitu. Jadi kayak aku juga sempat naik berat badan tuh kayak hampir 8 kilo karena nggak ngerasa kan. Kayak Iya, di rumah nggak ketemu PT olahraga kan dan lain-lain. Terus kayak ngerasa ya udahlah ya di rumah aktivitas biasalah ibu rumah tangga dan Betul. lain-lain. Kirain itu juga cukup capek. Ternyata di balik itu ngemilnya lebih banyak lagi ya kan. Stres, ngemil stres. Kita yang salah tuh definisi dari makan banyak. Nah itu tuh. Iya. Ya salah. Bener-bener yang kita maksud makan banyak jadinya ya makannya over. Jadi banyak. Iya betul. Jadi Iya. kebanyakan. Jadi Makan kebanyakan banyak. gitu. Iya, Tapi iya. saya tuh baru inget, Teteh inget nggak pas pandemi itu Teteh tuh sempat kesini rilis single solo. Iya itu Sempat kesini. sempat kesini Mas. Sempat kesini saya inget nge-interview Teteh sendirian tapi Hah, wah masa? nggak izin kali. Asli Teteh. Ingat saya. Tetehnya pakai kemeja putih, inget banget saya. Ya Waduh. Iya. Coba nanti ya. Dirunut coba ya. Pernah kesini ada email. Jadi here we go teman Mara 10 to 5. Yeay. Ini kalau ngelihat dari postingan IG masing-masing kan saya kan ini ya kayaknya kondisi bandnya sedang menyenangkan ya. Iya. Alhamdulillah. Sedang nyaman-nyaman ya. Saya jadi pengen nanya sama kan biasanya ada istilah last man standing. Ini kan sebenarnya berdua ya sama Kang Arif ya tapi kalau Kang Arif belum bisa diajak bergabung. Teteh, saya pengen tahu 10 to 5 itu pernah nggak sih Teteh mengalami fase dikit-dikit senggol bacok gitu karena dari beberapa band yang saya interview di sini ya. Ketika band itu pace-nya udah kenceng banget, nah itu justru disitulah fase senggol bacok yang Pernah. Pernah nggak Teh? Kayak gitu. Kalau boleh disebut pas tahun berapa gitu. Senggol lempar stick. Jadi bukan bacok. Kan betul. Iya kan orang tuh kan bermimpi pengen bandnya tuh rame tapi ketika rame ternyata harus dibayar dengan friksi, dengan ini segala macem gitu. Itu dialamin juga nggak sih sama band sekalem 10 to 5 tuh? Aduh, dialami banget. Terutama mereka kan di fase anggaplah aku ratain lah ya. Kalian itu di 2011 lah anggaplah gitu ya. Oh, diformasiin 2011 ya? Jadi Thomas tuh 2011 masuk. Oke. Tapi belum jadi member ya, masih additional tetap. Ardi 2013. Jadi seling 2 tahun lah gitu mereka. Di era mereka udah mulai join aja juga lumayan banyak drama gitu. Nah sebelumnya lebih baik drama lagi. Aku sempet berantem sama drummerku kayak lempar-lemparan stick gitu gara-gara
Ya pokoknya aku sebel aja karena dia punya perangai yang agak unik sih sebenarnya gitu. Antik lah ya. Antik Antik. banget. Oke. Pertama dia orangnya OCD, terus kedua OCD. OCD-nya banget, terus kedua emang Ini nggak boleh miring tuh. ya nah itu dia tuh. Nggak boleh. Jadi Ini mesti presisi ya dia orangnya satu. Kedua OCD yang nggak bisa dibecandain OCD-nya Oh, gitu. oke. Jadi kayak bener-bener semua tuh dianggap serius gitu sama dia. Terus kedua dia orangnya memang tidak terlalu bisa berkomunikasi dengan perempuan. Nah sementara nih frontman perempuan kan gitu. Oke. Jadi menyampaikan sesuatu agak Dengan cara cowok. dengan cara cowok dan selalu miskom jatuhnya gitu. Oke. Jadi kita tuh pernah berantem di studio, gue sebel dia sebel, so akhirnya dia sempat lempar stick gitu. Terus gue marah dong karena wah gila ya lu lempar gue stick, terus gue lempar balik. Pokoknya gitu akhirnya lempar stick. Terus Arif sama Robin cuman kayak ngeliat aduh taruh kayak break dulu guys, break gitu. Gue inget banget itu terjadi di studio Rebe. Adalah di Rebe itu di area selatan lah, Jakarta Selatan. Itu gue inget banget gitu, akhirnya kayak ngobrol. Nah kalau di era mereka dramanya lebih sama keyboardis kayaknya deh. Oke. Sempet sama keyboardis. Benar, keyboardis. Terus Selalu. iya, selalu. Terus apa ya, sama kayaknya aku sama Arif kali ya mungkin sempet apa namanya? Tapi ya dramanya lebih, kalau sama Mas Arif tuh lebih kayak Drama sedih itu sih ya. Iya, Ya. Karena Arif itu transisi di mana ya aku juga maksudnya personally baik itu di depan mereka atau di belakang mereka, aku tuh sama Arif kelasnya itu lebih kayak ini karena dia kan transisi sakit kan. Iya. Dari sehat lalu ke sakit. Iya. Nah, itu kan orang terpukul ya gitu. Iya, betul. Nah, jadi ketika terpukul ya emosinya udah aur-auran lah gitu. Jadi aku mengalami fase di mana harus kayak menenangkan dia iya, tapi harus mempertahankan band iya, lalu harus manage gimana sama anak-anak juga iya gitu. Jadi ya disitulah aku juga sempet kayak ya ada fase pengen, aduh gue kayak ya, antara pengen cabut tapi sayang sama band tentu Betul, saja, betul. tapi juga bingung gimana menghadapi Arif ya gitu pada saat itu gitu. Sekarang sih semuanya udah jauh lebih baik. Iya. Saya bisa melihat bisa melihat itu walaupun hanya dari vibes Instagram ya gitu. Nah, enggak, tapi kan Instagram tuh mau orang bilang pencitraan segala macam, tapi kurang lebih kan cerminan diri kita ya. Iya. Jangan kan Betul, foto, cara memberi caption itu kan cerminan Iya. diri kita. Nah, saya Betul, pengen betul. nanya, kalau dibilang member baru juga enggak, tapi saya pengen nanya Kang Ardi sama Thomas. Kang Thomas. Kang, gimana rasanya masuk ke dalam sebuah band yang kita nggak ngomong besar kecilnya band ya, tapi saya tuh kalau boleh compare tuh saya ingat banget saya baca Rolling Stone pengalamannya Mas Brian ketika jadi member Sheila on Seven. Oke, iya. Jadi member Sheila on Seven ya seneng dia. Eh, Tapi Sheila on Seven di fase rame, terus ternyata mereka bertahun-tahun nggak ngobrol, terus sudah terasa seperti kerja. Sheila on Seven yang sekarang kita lihat kan sudah kalem banget lah, udah Iya. mungkin udah mereka nggak tahu kenapa ya kita dulu berantem gitu ya, nggak udah begitu ya. Ketika masuk dulu ngerasa ada beban, tapi beban dalam arti aduh gue band ini teh band something di Indonesia, gue harus benerin, ada gitu nggak? Atau ya kayaknya gue salah kolam berarti gitu tapi nggak bisa keluar. ada lah beban mah pasti ada. Pasti sih. Ada. Ini mereka berdua gak dengerin 10 to 5 soalnya awalnya. Apalagi itu kan, apalagi nggak tahu lagunya gitu, jadi terus? waduh harus bener-bener ngulik lagi lagu-lagunya, album-albumnya didengerin gitu sampai akhirnya berasa keren juga gitu denger lagunya Tentu ternyata banyak yang keren juga gitu. Wah, ada yang alternatif, ada yang funk, ada yang gini-gini. Iya. Oke. Gitu. Yang pasti sih emang apa ya, emang ada pressure juga sih buat kita kayak maksudnya kita masuk ke 10 to 5 tuh ya otomatis kita kalau nggak menyamakan at least membuat lebih baik lah gitu. Betul. Jangan sampai kita masuk akhirnya malah membuat jadi Downgrade gitu. betul. Itu sih beban. pressure-nya di situ sih sebetulnya. Pressure Oke. kita kayak gitu. Tapi sebelumnya Kang Adi sama Kang Thomas pernah nggak seumur hidup berkarir punya band yang frontman-nya cewek, frontwoman lah? Pernah nggak? Kalau saya selalu cewek dari dulu. Oh ya? Kebetulan. Dari dulu? Bener. Wah, Sama. selalu cewek. Iya. Cewek. Oh, mungkin di riset juga mungkin sama Teh Email, coba cari yang Iya. Di research dulu. tapi beda sih, maksudnya kerja bareng sama session gitu ya, anggaplah Iya, ya iya. kan dulu mereka session gitu ya, main sama siapa aja gitu ya, banyak pengalamannya. Kayak emang berasa sih kerja bareng sama session gitu yang emang pernah kerja bareng sama perempuan. Mereka lebih sabar sih, mereka lebih sabar, lebih yang kayak
lebih kayak bisa manage kemauan ya si cewek ini gitu, apalagi ceweknya gitu? sebagai frontman. Iya kelihatan soalnya. Lebih ngertiin Kalau lah ya. kalau yang belum pernah nggak akan kayak gini sih treatmentnya, beda beneran. Oh, Beda. wah ini pelajaran Touch-nya juga beda, nih. touch-nya Iya, beda. teman-teman, ternyata ya Iya, gitu. iya. Daripada kita nggak digaji. Geus cicing we gitu kan. Aduh, nah teman Mara, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini kita dengerin aja dulu gimana sih bentuk kekalaman 10 to 5 di lagu barunya ini ya. So, jangkem-kem ya teman Mara ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Judul lagunya boleh sirna, bandnya mah nggak sirna, ngeri gitu. Ini kalau saya disuruh menyebutkan misalnya 5 vokalis yang ageless ya, salah satunya Teh Email loh, dari dulu. Ya cuma mungkin dulu mah nggak tatuan mas, sekarang Iya. Cik ngaca heula. tapi kalau secara measurement dan segala macam nggak berubah loh. Iya benar. Kang Arman ya, Mas Iya, benar. Duta. Iya. Kalau Ariel mah berubah lah, Kang Boril Iya, mah. iya. Teh Email tuh nggak, sama Teh Kikan. Ya, itu nggak berubah. Kan juga ya. Kabarnya Benar, emang benar. kalian mengkonsumsi melati ya. Ada fetus bayi, cenah aduh. kayak almarhumah Susana. Aduh, dan tuh Feb, ini sebelum main ke Bandung, manggung terakhir di mana sih? Kemarin tuh di mana ya Di kita Jakarta. ya? Jakarta. Jakarta sama Jakarta. Bekasi apa kemarin? Bekasi. Sempet, Kita Bekasi. Bekasi. Udah offline tuh. Udah. Nah, Udah. ini yang Udah pengen saya banyak, tanyain. udah, Saya tuh alhamdulillah lah. melihat euforia band. Wah, akhirnya gue ngelihat penonton beneran bau Iya, keringat dan segala. Gimana pas pertama kali dapet job manggung terus beneran ditonton, beneran ini. Sebetulnya kita malah panik ya. Kita malah panik. Iya. Justru kayak banyak kekhawatiran gitu yang kita pikirkan kayak kita mesti gini, kita mesti gini, jangan sampai kita terlihat jelek pertama kali manggung Overthinking ya, nih gitu. Jadi overthinking. overthinking gitu. Jadi kayak Tapi jadi kayak mikir gini, ya elah kayak baru manggung kemarin gitu kan. Padahal kan kayak tinggal melanjutkan Iya, aja tinggal gitu. melanjutkan. Tapi Cuman emang ada, kalau emang ada. kalau buat gue yang paling tegang tuh di Kota Tua sebenarnya nggak nyangka bakal seramai itu sih. Jadi Oke. itu Ini kan kapan? Baru-baru ini ya? baru-baru ini di bulan apa ya guys kemarin tuh yang rame Bulan- banget yang batch kedua kan. Karena itu Oke. November. di situ yang kayak kita ngerasa tuh. ini dibubarin nggak ya gitu karena rame banget kan. Rame gitu. banget. Nah, itu juga tuh. Padahal kan harusnya kita tuh seneng ya ngeliat keramaian. Saking kita 2 tahun sudah dibentuk. Betul. Iya, dibentuk. Iya, betul. Dibentuk oleh situasi. Dibentuk oleh situasi, bukan oleh organisasi. Bukan. Oleh situasi. Lanjut Teteh, yuk. Lanjut. Jadi pola pikirnya udah ya berhasil mendoktrin ya gitu bahwa kayak kita tuh mikirnya 20 orang aja udah rame, 50 Iya, betul. orang aja udah Iya. sesek. Ini ada kali di waktu itu di lokasinya di Taman Fathahilah karena Oke. memang judul atau konsep dari event itu adalah memang restorasi Kota Tua kan Oke. Jakarta waktu itu. Dan itu yang datang ngebludak banget sampai kita mikirnya ini yakin nih gitu nggak tiba-tiba dipotong di tengah-tengah Iya, di lagu, tengah lagu, gitu kan. heeh. Tapi enggak tuh gitu dan di situ jadi kayak titik balik kita rame job lagi sih gitu akhirnya Oke. gitu. Jadi ya gokil lah. Gokil. Kabarnya Teh Email saking paniknya mau nanya, udah pada antigen belum? Aduh guys hese kayak gitu mah. terus kalau ada yang nggak pakai masker, pakai Pakai maskernya, dulu. pakai. Gak lanjut nih lagunya nih. Mana-mana. Jangan pegangan tangan ya guys, jangan. Itu jangan deket-deket, coba. Jaga jarak gitu. Udah susah ya. Aduh, tapi seneng deh saya pribadi ngelihat postingan band teman-teman udah mulai posting. Dulu kan 2 tahun nggak ada yang posting jadwal tuh kan. Iya, benar. Betul. Sekarang mah 1 November udah posting November. Wah, Iya. udah gitu. Sekarang mah makan nasi box di backstage aja disyukuri Udah ya. syukuri. Dulu mah aduh, Lama nungguin momen itu kan. asli lama banget. Nah, terus Sirna ini stok lama apa stok baru nih? Stok pandemi ini. Stop pandemi. Oke, Stok tadinya pandemi. mungkin mau rilis pas pandemi atau di hold dulu atau gimana? Sebetulnya sih ya emang karena urutannya. Jadi kita kan udah punya kayak planning untuk ngeluarin single-single dan udah ada urutan lagunya tuh. Ya. Nah kebetulan ya si Sirna ini dapat urutan Setelahnya. ketiga ya. Ketiga. Ketiga Oke, gitu. oke. Jadi emang ya tertundanya karena itu sih sebetulnya. Terus juga kita sempet yang itu kan yang kena COVID Covid. rame-rame Covid bareng-bareng. kan. Heeh. COVID jamaah gitu Covid jadinya berjamaah. Iya. ya agak mundur lagi gitu. Oke. Sebetulnya kan itu doang sih. Teh, ada yang berubah nggak sih Teh proses workshop dengan kan kalau ganti formasi itu kan harus beda treatmentnya juga nggak sih? Nah, Teteh dengan walaupun formasinya juga nggak bisa dibilang formasi baru ya, Ya. tapi karena Teteh yang paling lama gitu ya,
ada perbedaan workshop nggak, misalnya berarti kalau sama si Ardi nggak bisa nih gue treatment gini gitu karena gitu-gitu. Terus terang kalau sama yang sama tim ini gitu sama mereka, justru menurut aku ini adalah yang paling ideal yang aku pengenin selama ini kalau sama 10 to 5 gitu, yang memang sebenarnya belum tercapai gitu. Jadi dari dulu itu sebetulnya Makasih ya. So sweet. so sweet. Mau pelukan dulu mungkin? Berhak. Terus kalau dulu tuh sering maksudnya workshop di rumah Arif gitu kan dulu gitu. Nah sekarang maksudnya dengan apa namanya batch yang sekarang itu terasa lebih, semua tuh lebih kayak efisien, lebih efektif gitu. Karena ya mungkin udah, ya itu dia mungkin karena pengalaman berjalan gitu kan. Jadi akhirnya tahu apa yang dulu kurang yang sekarang bisa disempurnakan gitu ya, seperti itulah gitu. Karena aku pikir semua kan ada masanya ya gitu. Kita juga di industri mungkin kita coba lihat deh 10 tahun lagi kayak apa sih gitu. Apakah kayak kita masih ada di sini atau enggak atau gimana. Nah, marilah kita jadikan 10 tahun ini 10 tahun yang lebih sukses dari sebelumnya gitu. Amin. Jadi semuanya disempurnakan gitu. Teteh sendiri sebagai yang paling lama nyangka nggak Teh atau akan punya band, akan punya kendaraan yang gila 18 tahun loh. Enggak nyangka banget. Enggak pernah, maksudnya iya aku dari kecil memang pengen jadi penyanyi. Apalagi ada personil cewek ya, karena jarang loh yang awet ya kalau nggak punya daya gedor maksimal tuh cewek tuh. Apa namanya, mungkin karena dari dulu emang udah kepengen jadi penyanyi gitu kan ya. Cuman memang nggak terpikir akan menjadi ini profesional gitu ya, sesuatu yang memang ya istilahnya hidup dan matinya di sini gitu pengennya gitu. Nah, aku sih berusaha untuk apa ya, selalu maintain gimana caranya untuk mempertahankan kualitas diri gitu, baik itu sebagai penyanyi, baik itu sebagai frontman dan lain-lain. Ya capek, breakdown mah ada beberapa kali pasti, kayak pengen nyerah gitu kan segala macam. Cuman setelah dirasa-rasa kembali lagi melihat ke 18 tahun ibaratnya logbooknya gitu ya, memorinya tuh kayak gue boleh banget nih sama diri gue sendiri gitu ya. Maksudnya kayak 18 tahun tetap bisa mempertahankan band ini gitu. Terus tetap bisa juga mempertahankan kualitas diri. Tapi di sisi lain gue tetap status gue sebagai perempuan, ya gue juga udah nikah, udah punya anak dan lain-lain, tetap bisa gue jalanin juga gitu. Jadi ya semuanya balance gitu. Ya happy lah. Kalau Kang Ardi, Kang Thomas pas awal masuk, nama fanbase-nya apa Teh? Lovers ya. Ada nggak sih lovers yang nggak enak nih main gitarnya? Ada nggak sih yang gitu? Nggak, maksud saya kan ini kan untuk band sekalem 10 to 5 kayaknya dia mikirnya ini mah kayak fans Kahitna gitu ya. Mangga yang gitu-gitu kan. Kalau Slankers mah kayaknya wah gitu ya. Kalau lovers ada yang gitu juga nggak? Enggak sih, suportif sih mereka ya. Sih nggak, kita nggak menemukan sih. Nggak menemukan netizen kita mah, aduh soleh-soleh banget. Iya benar. Saromeah lah kalau kata orang Bandung mah, someah gitu. So sweet banget mereka tuh, kayak apa ya? Jadi gini, banyak dari mereka yang juga melewati fase kehidupan tuh dengan lagu-lagunya 10 to 5. Betul. Jadi kayak ada yang kuliah dengerin lagu ini, lalu nanti mereka pacaran nikah gitu dengerin lagu ini. Jadi dengan transisi Thomas dan Ari jadi member pun kayak tidak terlalu bergejolak gitu. Mereka kan ada mungkin ya yang nolak kayak kayak aduh gitu kok misalnya gitarisnya jadi diganti si ini tengenah misalnya gitu atau gimana. Enggak sih, nggak pernah ada gitu. Semuanya lebih ke apa ya, lebih ke sangat suportif. Bahkan sebenarnya alasan kenapa kita akhirnya balik lagi dan memutuskan untuk jalan lagi karena kan dulu 2018 pengen bubar tuh tadinya. Pengen bubar. Aku yang menanyakan itu sama Arif waktu itu, kayak mau bubar atau padahal baru masuk kayak gitu istilahnya ya. Nggak, sebelum. Jadi sebelum. nah pembicaraan ini terjadi 2018 nih gitu. Dimana aku kayak nanya Rif, nih kita 6 tahun gak ada karya. Karena kan dari 2013 kita hanya terakhir mengeluarkan single di 2013 judulnya Jika. Jadi 5 tahun lah, 5 tahunan itu kayak gak ada lagu apa-apa. Tapi manggung terus sebenarnya 5 tahun ini nggak nganggur, manggung, cuman ya itu tuh manggung yang sudah mengarah ke ngantor. Jadi kayak tidak pernah di dapur, nggak ada workshop, nggak ada bikin-bikin lagu, nggak apa. Ketemu pas manggung doang kali gitu. Ya semacam lah latihan gitu kan. Jadi cuma latihan ya, manggung latihan gitu-gitu. Tapi ya sempat keluar negeri dan lain-lain gitu. Jadi 2018 aku nanya, kok asa kieu-kieu wae gitu kan. Ada pertanyaan gitulah gitu. Kok gini-gini aja gitu. Gimana nih gitu. Mau bubar atau mau maksudnya kalau bubar
kita gebiar-gebiar nih bubarnya Betul, gitu. ha-ha. Tapi kalau mau maju, Gebiar. kalau mau maju Gombloh ya. semacam. Kalau mau maju lagi atau mau balik lagi ke industri, yuk gue juga pengen gong. Pokoknya dua-duanya harus gong deh. Betul. Terus saksinya Ardi nih, yang lihat aku ngobrol sama Arif gitu. Terus kayak aku bilang di videoin ya gitu. Pokoknya nih lu Videoin sampai. videoin, Wah, videoin. salaman. Karena Arif udah mulai sakit waktu itu. Oke. Jadi aku harus mempertanyakan ini gitu. Ya udah, terus akhirnya dia bilang, ya gue mikir dulu gitu. Akhirnya dia menjawab, oke, lanjutin lah Mel, terserah lu katanya. Maksudnya mau diapain aja, ya anggaplah gue menyerahkan ini sama lo gitu. Tapi jangan bubar lah gitu maksudnya. Iya teh, janganlah teh. Si Tento Five ini kayak anaknya dia, karena memang dia yang membentuk kan Iya, gitu. Jadi kayak ini kayak bayi gue gitu. Jadi ya udah terserah, yang penting jalan terus. Oke, ya udah. Ya hal pertama yang gue lakukan adalah merekrut atau mengangkat Thomas dan Ardi menjadi member tetap gitu. Itu hal dan menambah satu personel lagi. Ya. Yang ghosting. Nah, terus udah gitu tetap ada info. Terus Kayaknya ada kalau ujungnya. Kalau Ada ada ujungnya. film dokumenter seru tuh bagian itu tuh kayaknya. Diulang-ulang gitu, yang ghosting. Kan yang itu kan ghosting. lagi musim ya, bukan aib. Mumpung di YouTube-in dah teh sok. aduh, terus udah nih, itu hal pertama gue lakukan. Jadi 2018 itu kita langsung foto foto Member, profil terbaru. Oke, menandakan prasasti baru nih ya. Nah, Gitu. oke, Tento Five 4.0 foto gengs. Ya udah dengan formasi 5 orang tetap sama Arif ya. Arif dibawa, tapi keputusannya waktu itu adalah Arif hanya sebagai CEO lah istilahnya. Iya, betul. Dia hanya sebagai pemilik, Founder. ya Betul, founder, ya, betul. pemilik, masih mendapatkan share dan lain-lain, tapi Dan itu tidak yang perform. sangat fair ya, langkah sangat fair Ya, sekali sangat. itu dia tidak perform karena memang sudah tidak memungkinkan secara fisik. Tadinya Iya. malah rencananya di logo kita tuh mau ada mukanya Mas Arif. Wah, saking ya ini sih. Dia sih. Ya udahlah, jadi kita foto menandakan bahwa kita comeback. Oke. Kita panggil ya semua media, kita announce jadi si foto itu, dan kita bikin press release bahwa oke, kita balik lagi. Single pertama balik itu adalah Kuharap. Kuharap. Oke. Dengan single yang ya cukup menggebrak juga sih, karena singlenya lumayan super galau berat dan dengan bahasa Indonesia waktu itu kan. Yes. Ya udah, dari situ mulai nengok nih semuanya nih. Ya ibaratnya media-media kayak naon dia gitu, Tento Five, ada lagi gini balik. Nah, kita manfaatin momen itu untuk ya udah balik, tetap produktif. Dari situ Kuharap terus terus ada Vanilla, terus ada Vanilla bahkan sempat masuk TV ya. Kita sempat di Metro kalau nggak salah ya. Iya, Di interview. Pokoknya media TV pun gas terus sampai sekarang ya. gas terus sampai album 2019 rilis album. Ya lalu pandemi lah. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya yang membungkam itu pandemi sebetulnya. Ya, betul. Jadi dari situ sebenarnya dari 2018 ke penghujung awal 2020 kita tuh gas dengan format ini. Oke, ternyata tuh ya nggak cuma 10 to 5 ya, kita juga dibungkam karena pandemi ya teman-teman. iya, Jadi betul, ya memang. sebenarnya aktif lah. Nah, mudah-mudahan ini formasi ini bukan cuma 10 to 5, bukannya tentatif kata Iya, yang atas, bukan tentatif. tapi juga 10 to beyond lah, everlasting. Amin. Soalnya Amin, kalau amin, bubar amin. sayang teh. Amin. Ini tuh kayak saya tuh juga kepikiran Rolling Stone juga beberapa kali pasti kayaknya bubar aja ya kita ya, cuma enggak ya gitu. Iya. Ternyata Kayak semua janganlah. apa ya, pertanyaan semua band kayak Heeh. kalau udah 10 tahun tuh biasanya tuh kayak Betul. kayak aduh gila 1 dekade ya kan, kayak mikir mau ngapain lagi ya gitu, kayak gitu-gitulah. Emang ya Tento Five juga ada di fase yang ya mentok lah, kayak mikirin mau ngapain lagi kita ya gitu, kayak bikin album kayak apa lagi ya gitu. Iya betul. Apa nge-remake lagu-lagu daerah udah dan segala macam. Iya. Nah, Iya. sekarang di 10 to 5 kita ngomongin 2023 deh gitu. Apakah Sirna ini cukup merepresentasikan 10 to 5 ke depannya? Iya. Iya. Oke. Rencananya emang dari single-single yang udah dirilis kemarin itu Mm. akan dimasukin ke album baru kita Wow. di tahun depan. Di tahun depan. Teman Mara tau nggak kalau ini albumnya jadi ke-11 berarti teh ya? Oh iya, Iya. ke-11 bener. 11 album coba Kudu 18. ganjil Tento Five mah, kalau nggak 11 13 kayak 15 gitu. Jadi kalau nanti albumnya udah ada 15, oke, antara mau stop atau mungkin kalau mau lagi 2 album lagi berarti 17. Iya bener. Berarti pakai 2 album ya. Kontraknya pakai 2 album. Iya. Aduh, ternyata itu. Ini kalau Sirna ini materi masih dari Teh Himel. Oh enggak, ini Kan semua dari Thomas. Thomas. Wah. Semua. Nah, ini kan Kang Thomas gimana? Ada Iya. nggak sih misalnya Kang Thomas berarti punya kemampuan songwriting juga nih? Memang punya lagu yang diperuntukkan buat 10 to 5 atau emang punya stok yang ini kayaknya cocok nih? Atau emang sengaja ini gue bikin buat 10 to 5 nih gitu? Iya emang sengaja dibikin buat 10 to 5. Kebetulan emang di pandemi itu kan
banyak nih waktunya ya kan. Nganggur ya. Nganggur. Ya kan? Nganggur. Daripada bingung gitu mau ngapain ya udahlah bikin lagu, belajar gitar gitu kan. Sampai akhirnya nemu nih chord gitar yang enak gitu. Oke. Chord gitar yang enak disimpan dulu, save dulu gitu kan. Abis chord gitar, liriknya nih, lirik apa ya idenya ya gitu, belum dapat tuh pandemi itu. Sampai akhirnya ada temen cerita gitu, dia kena masalah di saat pandemi itu. Oh, oke. Cerita ke saya gitu, terus ceritanya menarik nih gini. Ceritanya banyak dialami orang lain juga gitu di saat pandemi itu. Terus akhirnya saya izin ke dia, boleh nggak ini dijadiin lagu, jadiin lirik ceritanya. Ya boleh sok gitu ya. Akhirnya nemu ide itu dan aku tulis lah di lirik gitu. Oke. Jadi lirik. Teh Email sendiri sebagai vokalis bukan tipe vokalis yang bukan anti juga ya, yang berarti Teteh nyaman menyanyikan lagu lirik bikinan orang lain ya? Enggak apa-apa, maksudnya kayak maksudnya dalam artian saya kan Enggak nyaman, tanya nyaman. enggak apa-apa. Lagi yang pertama kata-kata enggak. Gue deg-degan loh. Iya. Ternyata enggaknya tuh reverse tuh enggak Iya. apa-apa. Iya. Kita udah langsung nengok tuh. Enggak apa nih. Got you, cie gitu. Kalau misalnya, jadi gini, sebenarnya selama perjalanan 18 tahun 25 tuh aku banyak banget ditawarin untuk menyanyikan lagu orang gitu kan, Iya, lirik betul. orang gitu. Tapi memang mungkin mengutamakan dari internal dulu deh sendiri gitu, karena kita ngerasa songwriting skill kita masih ada gitu. Dan maksudnya selama lagu-lagu kita masih dianggap good quality ya kita nggak akan berhenti untuk nulis lagu juga. Betul. Gitu. Maksudnya kalau mau nyanyiin lagu orang atau yang lirik dari orang lain itu memang hal pertama yang aku lakukan ketika terima lirik dari Thomas adalah ya udah pasti aku baca dengan seksama dulu kan. Oke. Kalau ada misalnya kalimat-kalimat yang kurang gimana, mungkin aku akan bilang gitu sama Thomas gitu kayak bagian ini gimana kalau misalnya diganti. Tapi waktu itu karena ini memang datang dari cerita ya real story-nya sahabatnya Thomas kan. Jadi aku pikir kayaknya aku akan membiarkan ini apa adanya sesuai dengan Thomas bikinnya gimana gitu. Beda kalau misalnya Arif kan juga masih nulis lagu banyak kan gitu. Dan dia kalau di dia kadang-kadang dia datang dengan keraguan gitu. Maksudnya keraguannya gini, coba liriknya lo cek dulu Mel misalnya gitu kan gitu, kayak ada yang perlu diinin gak ya, terutama karena bahasa Inggris misalnya gitu, ada grammarnya lah atau misalnya susunan kata-katanya. Itu baru aku otak-atik. Kalau Thomas itu waktu itu memang kasusnya memang sudah datang dengan apa adanya dan aku rasa kayak ya udahlah, kayak ini udah kayaknya udah sempurna deh ceritanya, emang harus kayak gini kali ya gitu. Nggak ada yang harus diubah lah ya. Nggak ada sama sekali, jadi aku nggak melakukan apapun ya di lirik ini gitu, benar-benar hanya menyanyikan aja gitu. Tambahan lirik pun yang terakhir kayaknya mereka juga bikin sendiri gitu, aku nggak ada ya waktu itu pas nambahin ya. Gitu. Lirik bercandaan kita sebenarnya. Iya, tapi Lirik ternyata kode ya. dari hati ya. Ini tadi Kang Thomas bilang akhirnya belajar gitar, berarti pas pandemi itu saking gabutnya, Saking gabut, belajar gitar. belajar Gede gitar. Babu Jana kabarnya ya. Iya bener. Enggak, tapi akhirnya memang mempelajari gitar aja saking Mempelajari gabutnya gitu. chord gitu, progresi chord gitu, chord baru gitu. Oh gini, ada Di chord MBS ya? ini. Di MBS. MBS bagus tuh, ininya ada gambar-gambar. Iya kartu bener, bagus tuh. bener. MBS. Lengkap itu chord-chordnya belakang tuh ada titik-titiknya. MBS tuh valid dia. Valid. Oh, iya, Karena bener. ada majalah setipe lain yang kayaknya bukan ini dah chordnya ada. Iya, gitu. Kalau MBS mah bener. Lengkap lagi, 2 lembar kan tuh jadi satu Iya gitu kan, bener, 2 jadi lembar. satu di itunya MBS. Terima kasih MBS. Masuk Terima kasih, surga MBS, yang bikin bener. MBS. Bener. Bikin banyak anak Indonesia bisa main gitar. Bener. Aduh teman Mara, jangan kemana-mana ya. Oh iya, kalau mau nanya boleh Bang Bolpis, boleh banget, boleh pisan. WhatsApp Sok aja atuh. ke kita 0811 244 1067 ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama Ian Kanlah dan 1025. Teman Mara, ini di sekitar ini bukan efek kacamata ya, jadi emang Bukan. bener ini Emang mendung. emang mendung nih Emang. teman Mara. Mendung. Jadi Emang. kalau teman Mara lewat sekitaran di Pati Ukur ya, atau ini mah kayaknya nggak cuma di Pati Ukur, udah mulai merata. Jadi bawa salin aja atau mungkin pakai jas hujan, nggak apa-apa deh dikatain gelo gitu karena Iya. sorangan di lampu merah pakai jas hujan padahal masih kering, tidak apa-apa. Sedia jas hujan sebelum kehujanan ya teman Mara ya. Mungkin kalau nggak ada sedia plastik. Nah sedia plastik, itu mah nggak works Kang, 10.000 10.000 itu Pak anggar we basah gitu Pak.
Tetap aja basah gitu. Ini 10 to 5 kapan ada main di Bandung lagi, boleh dibocorin kan nih barangkali Lovers Bandung Tanggal 7 besok kita main. Iya. Iya. tanggal 7 mah besok ya? Iya. Wow. Tapi mungkin itu acaranya Internal. mungkin internal ya. Ini acara Disbutpar. Disbutpar. Kalau yang Disbutpar. festival itu kita tanggal 22 Januari 20 di Bandung. di Bandung, Dreamfest. Dreamfest. Wow. Sama tanggal 11 Februari itu di playlist. Di Bandung juga. Playlist juga. Fest. Nah tuh langsung tuh ya. Udah Januari mah sebentar nunggunya. Tinggal Ya, sebulan nabung lagi. dulu, Nabung iya. Oh, dulu. bisa. Yang terdekat tanggal 7 besok. Tapi itu event internal. Jadi mungkin Iya. lihat aja IG-nya foto-fotonya Iya, ya. betul, teman Bara betul, ya. Betul. 22 Januari di Bandung. Oh itu kayak ini tuh apa tanggal pernikahannya Iwan Fals tuh. Kan ada lagunya Oh, tuh iya, ya. benar. 22 Januari. Bener. Gitu. Wah balik lagi ke Bandung. Ini dari formasi ini ya. Dari Kang Thomas sama Kang Ardi nih. Selama ikut 10 to 5, panggung mana yang paling berkesan gak bisa dilupain? Entah itu haru atau mungkin lucu atau mungkin marah dan kesel gitu. Ingat gak? Kalau saya sih Bandung Kenapa tuh? di Telkom. Heeh. Kalau ini lucu. Soalnya waktu itu pertama kali ikut sama 10 to 5, terus penontonnya rame banget. Oke. Rame sampai full gitu ya. Jadi ya anak baru, nervous kan. Betul. Nervous, naik-naik. Waduh. Dengkul lemes ya kan. Ya udah, sepanjang lagu salah. Pasti ada yang salah. Oke. Pasti ada yang salah. Tapi ya gitu ya, emang 10 to 5 tuh emang nggak tahu apa yang dinilai sama mereka gitu, nggak tahu ya. Heeh. Nggak ada yang marah, malah jadi bahan cengan untuk berbulan-bulan. Oh, abis. Ini Abis apa, cecengan. ospek, ospek. ospek, Oke. abis. Itu Bandung. Kalau Kang Thomas apa ya? Panggung mana yang gak dilupain? Panggung yang baru-baru ini sih manggung di pensi SMA tuh di Jakarta kemarin tuh. Heeh. Anak-anaknya semangat gitu. Pas tengah-tengah kita main hujan deras banget gitu. Heeh. Cuman karena kita ngelihat mereka masih semangat ya dan kita kangen manggung lagi gitu, Oke. kita terusin tuh. Sampai akhirnya saya main drum diplastikin gitu. Ya, ditutup plastik udah kayak buah-buahan lah pokoknya. Tampias Udah kayak kan. Tampias. Kita Tampias, tampias eh. itu plastik gitu. Terpal. Oh iya, Plastik itu. hitam lagi. Plastik hitam nih. Berasa sampah nggak sih? Kayak plastik sampah. jadi bukan kayak buah, emang kayak sampah aja. Jadi kayak sampah. Iya. Plastiknya hitam warnanya. Aduh, Teh, 10 to 5 tuh ulang tahunnya kapan sih, Teh? Nah, itu dia. Kemarin tuh dibahas gitu ya, kayak karena dipikir-pikir. enggak ini. Kita nggak pernah, jujur aja nggak pernah celebrate apa namanya birthday gitu ya atau apa gitu. Tapi Pokoknya kalau tiap tahun ulang tahun aja ya. Pokoknya tahu tahun apa. segini, umur kita segini. Iya. kalau dirunut dari rilisnya album 10 to 5 sih, yang pertama I Will Fly itu dari apa namanya, dari logbooknya gitu ya. Heeh. Harusnya sih April tanggal 4 sih 2004 gitu. Cuman Oke. kayak ragu gitu, maksudnya kayak 44 2004 iya, berarti. maksudnya kayak apakah harus dirayakan di situ atau Oke. gimana gitu, karena kan 10 to 5-nya sendiri bandnya mah di 98. Nah itu yang Tapi mesti itu tanggal ditanyain tuh. genap itu 4. Kenapa? Enggak, Tanggal pas itu genap. dibuat-buat tuh. Heeh. Dibuat-buat Gua nggak tuh kan ngerti. 4 Tanggal genap. 2004 Iya, dibuat-buat kan. tanggal itu. Kita Nggak sukanya ada. ganjil kan. Yang ketiga, label kan label. Oh, label. Nurut aja, mungkin feng shui-nya bagus. Betul. Jadi kayak nah mungkin perlu dipertanyakan adalah kapan tepatnya nama 10 to 5 itu ditetapkan gitu. Mesti harusnya Oke. nanyanya itu kali Oke. ya gitu sama Arif nih, kayaknya gue juga mesti Dia nentuin. juga nggak ingat kita Nah tanyanya. makanya kita tuh nggak pernah merayakan, jujur aja, Walah. nggak tahu. Karena gitu. tadi saya bilang pas off air ya teman Mara juga pasti sepakat nih ya, nggak usah lovers deh, yang non lovers juga kayaknya udah harus ada show tunggal nih Teh. Amin, Iya, amin, iya, amin, amin. amin banget, Atau amin mungkin banget. nunggu 20 tahun 2024, tapi 2024 mah sama pilpres Teh. Iya. Perizinan susah itu kayak. Kelamaan. Tapi ini saya penasaran deh, walaupun masih 2 tahun lagi 10 to 5 nih seumur-umur, mau formasi ini formasi lama. Ya. Pernah nggak sih Teh main di acara politik? Maksud saya misalnya di partai tertentu. Oh nggak pernah. Sebentar, Pernah. partai tertentu sih sebenarnya oke. Jadi hanya sebagai latar belakang besarnya aja ya. Tapi kita Oh. tidak menyanyi untuk mereka sih gitu. Oke. Cuman kayak Pure bintang kebetulan pure bintang tamu. Kebetulan yang ngadain acaranya waktu itu mereka tuh sama waktu itu juga sempat ini kan apa namanya, buat Pak Erick Thohir juga gitu. Oh, Oke. iya. Jadi sempat juga itu dengan embel-embel apa namanya ya intinya. Tapi kan kita nggak diperuntukkan untuk Iya, kayak Iya. semacam dengan kampanye kalau gitu kalau kan. enggak. Kalau kampanye sih enggak. Pokoknya yang berhubungan kampanye enggak pernah. Kalau ada yang nawarin nih 2024, mau nggak 10 to 5? Tergantung.
Sebetulnya Beda-beda waktu tiap orang. yang kemarin sempat ada nawarin itu kita tolak. Kita tolak. Oh, waktu itu. kenapa tuh? Ya karena emang kita nggak mau terlibat aja sih kalau Oh, Iya. karena Iya. itu cukup kental lah ya. Iya, betul. iya, iya. Cukup kental kayaknya bisa. Kalau manggung aja nggak apa-apa. Waktu itu juga kan kayak buat Pak Erick Thohir, lo partai apa ya nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya karena memang purely kita diundang sebagai memang bintang tamu yang kira-kira akan memeriahkan, ya memeriahkan acara itu gitu. Ya harus ada narasi-narasi tertentu. Betul, yang nggak ada adlib ya yang Betul, harus nggak ada disampaikan adlib, ya so. kan gitu. Jadi kayak kalau ada beban itu nggak mau sih gitu. Karena kita sendiri juga emang ya kita netral aja sih gitu. Betul. Waduh ya. Jadi kita tungguin aja nih teman Mara, kalau lovers yang Bandung yang mau yang non internal nunggu sampai Januari 22 Iya. ya, nabung Iya. dulu. Betul. Terus Februarinya balik lagi tanggal 11 ya tadi Ya. ya. 11. Kalau yang nggak sabar bisa bikin aja acara ya. Nah, bisa bikin undang aja kita, acara. betul. Bisa Terus undang. akustikan dan Betul. segala macam. Sunatan kek ya. Sunatan. Sunat. Tapi pernah gak sih main di sunatan? Sunatan belum kayaknya. Kawinan pernah. Kawinan pasti lah ya. Ya, syukuran ini apa namanya? Kayak hamilan pernah deh. Apa? Sunatan belum pernah sih. Ya belum pernah. Mungkin bapaknya kalian sunat ya. Bapaknya sunat yang kedua kali undang 10 to 5 Nanti deh kita cari deh sunatan deh. sambil Boleh. sisingaan, tapi kolaborasi ya sama sisingaan. Aduh, Aduh, singan. nih terakhir nih sebelum kita dengerin Sirna di antara gloomy day ini teman Mara, saya pengen ini dong, apa untuk band yang berumur 18 tahun terlepas dari gonta-ganti personil atau tidak, saya pengen tahu person to person nih. Gini aja tapi teh email misalnya ke Kang Ardi, Di kamu teh jangan terlalu ini, ke Kang Thomas jangan terlalu ini gitu apa. Nanti sebaliknya juga. Ini jadi kayak ibu ke anaknya, anak ke ibunya. Waduh. Gitu. Oh, Coba oke. dari teh email ke Kang Ardi. Misalnya, Oke. Di, kamu teh jangan terlalu ginilah gitu. Jangan Oke. terlalu Jangan fisik ya. Nih jangan berat-berat banget kayak Fisik gitu. loh. Fisik Oh lagi. enggak, kalau aku ke Ardi adalah di pokoknya jangan stres-stres. rentan stres. Terus kalau bisa apa namanya bawa santai tapi bukan berarti nggak berusaha. Udah gitu aja. Wah, itu sudah mencerminkan banyak hal ya kalau Kang Thomas. Kok panjang banget. Enggak, itu nggak panjang lah. Cuman Jangan slow. jangan stres. Kalau teh Oh, email aku ke dulu, Kang aku dulu, Thomas. Thomas. Iya. Kalau aku ke Thomas apa namanya? Oke. Thomas pokoknya jangan lupa-lupa. Oh, pelupa. Ya, Jangan benar, lupa-lupa. benar. Apa namanya? Karena namanya sendiri lupa. Gue siapa ya kata dia gitu. Pertahanin Amnesia. kualitas. Wah, berarti sudah baik tuh. Kalau gitu, kalau iya Amin. kalau udah gitu Amin, kualitasnya amin. udah baik, pertahankan kualitas. Sekarang gantian Kang Ardi ke teh email ke Kang Thomas. Oke, kalau ke Mbak Email jangan galak-galak. Oke. Saya tuh udah ngira tuh. Jangan galak-galak. Berarti ini kalau tipe ibu galak lah ya. Oh iya. Masuk ke galak. Wow, kalau udah dilirik gitu. Itu rasanya jantung ke bawah. Gue harus nyiapin HP ya, nyiapin bela. Jantungnya ke kaki. Itu jantung udah di kaki tuh rasanya. Udah kayak mau jalan juga. Aduh gimana ya gitu. Udah gak bisa. Kalau ke Kang Thomas. Gitu. Jangan slow. Dia slow banget anaknya. Slow Terlalu slow. banget. Slow tuh kan perlu. Tapi Perlu. berarti dia too much Too slownya. much. Dia slow banget. Itu slow, itu Siap, slow. siap. Dia keseloan. Keseloan. Kalau Kang Thomas ke Kang Ardi dan teh email. Apa ya, kalau ke email jaga kesehatan karena dia kan sibuk. Kesannya kayak udah tua banget gitu. Jangan. Enggak benar. Enggak Gimana benar. dah. Karena nanti dia kalau sakit nggak bisa manggung juga kan. Iya bener. Ke kita juga. Ke anda juga. Gue ada satu lagi Apa mesti tuh? pesennya. Coba. Jangan hamil dulu ya. Hamil lagi udah 2 maksudnya. Baru mau jalan tadi. Iya. Kita libur lagi. Iya. Ntar kayak kotak nanti ya vokalisnya. Ini ganti lagi. Kalau ini apa? Tadi Jaga kesehatan. Ya, karena gue benar. mungkin nggak mau diem orangnya. Jadi kayak banyak. Tapi kan diimbangin sama olahraga, ini masuk ke olahraga. Iya, cuman sibuk sih Jangan dia. aktif teuing kali ya. Jangan terlalu forsir gitu. Jangan hiperaktif lah mungkin ya. Cukup orang macik atau cicing gitu ya. Cicing atau sekali-kali mah gitu. Kalau ke Kang Ardi. Kang Ardi, apa ya Kang Ardi ya? Jangan cakep-cakep. Jangan cakep-cakep apa ya? Jangan telat makan kali dia.
lagi ini. Makin deh. gendut dong. Ya apa-apa. Jangan telat makan. Jangan Kayak telat pacaran ya. Iya. Saya jangan telat makan. Jangan telat makan ya yang. Kok jijai sih? Aduh. Tapi inilah teman Mara 10 to 5 sekali. Tega. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk band yang ya ini juga kerap kali dilakukan oleh band atau penyanyi-penyanyi lama ya, masih percaya dengan promosi radio tuh. Saya mewakili Mara FM, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Saya Sami-sami. mewakili Ten to Five umur 18 tahun harus bilang bahwa Ten to Five itu bukan apa-apa kalau bukan karena radio. Betul. Kita besar dari radio kan. Yes, Gitu. betul. Ini 18 tahun tuh kalau anak-anak tuh udah mulai nakal lah ya, Iya. udah mulai Udah bohong. Lagi mulai. ceyah ini teh, lagi ceyah 18 gitu-gitu, tahun mah. ya. Lagi merekah-merekahnya tuh. Nah. Makanya Iya. jadi hati-hati jangan tergelincir, tapi jangan juga tidak sampai dicoba. Ya. Betul. Oh tuh mantap tuh. Mantap. Iya betul. Nyoba boleh tapi harus tahu. Kalau saya ingat banget ketika saya lulus SMA, ayah saya bilang kalau kakak masuk ke suatu hal tertentu yang harus kakak cari pertama kali adalah pintu keluarnya. Dia bilang. Gak apa-apa masuk, betul, tapi langsung cari pintu keluarnya gitu. Benar. Betul. Jangan sampai kejebak ya. Teman Bara, this is 10 to 5 juga buat Kang Arif. Semoga lekas sehat ya, lekas bisa bergabung kembali. Pokoknya Iya. senantiasa lebih baik lah Kang Arif Amin, ya. amin doanya. Juga buat 10 to 5 saya masih pengen melihat band ini masih punya 20 tahun kedua, 20 Woi. tahun Amin. ketiga. Kita Iya juga kayak pengen. Debbie Gibson tuh masih nyanyi Oke. Oh, iya, iya. ini kan Oke. gitu. Jadi manggung teh bawa anak cucu gitu. Iya. Tinggalin aja, Iya, iya. tinggalin. Gitu, teh. Iya, Keren iya. itu teh. Kalau Benar, dia benar, hamil, benar. tolong gantiin dulu. Satu lagu aja gitu. Teman Bara, Sirna dan banyak lagu 10 to 5 lainnya yang sebenarnya nggak harus di request, pasti kita puterin ya. Banyak sekali kita, apalagi kita punya Thank sesi you. nostalgia di sini, pasti selalu masuk 10 to 5. Wah ini nggak kerasa udah ini ya udah masuk ke sesi nostalgia aja loh teteh, band teteh tuh. Iya. Udah masuk Betul. ke sesi. Album Evergreen cenah gitu ya. Udah masuk Iya, gitu iya. loh. Pokoknya kalau di Spotify itu ada yang lawas Indonesia. Nah. udah masuk tuh. Bukan Udah. Evergreen, lawas. Oh lawas. Lawas Iya. Evergreen mah Iya. The Carpenter. Iya. Mudah-mudahan sampai ke sana Mudah-mudahan, gitu mudah-mudahan. ya. Teman Mara, Sirna sudah bisa teman Mara request lewat WhatsApp 0811 2441 067 atau DM aja IG kita di @marafmbdg ya. Saya sedang sakit mata tapi saya pengen menikmati 10 to 5. Ian Kananya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is 10 to 5. Sirna, mangga akang teteh.